Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habil Zurahman. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas. Angkatan 2023, Satya Swastika Naraya. Saya berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat. Kali ini, saya akan membuat video tentang pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan manusia. Dewasa ini, kita hidup di zaman teknologi berkembang dengan cepat dan serba digital. Terlebih ketika dihadapkan dengan pandemi COVID-19, selama kurun waktu tersebut, kehidupan kita sangat terbantu dan tergantung terhadap gadget. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengambil contoh salah satu jenis gadget yakni smartphone. Setelah tahun 2015, smartphone berada pada awal tingkat perkembangan yang tinggi dan menjadi hal yang populer. Sekarang ini akan jarang kita temui orang yang tidak menggunakan smartphone dalam kesehariannya. Terlebih sekarang, media komunikasi yang banyak digunakan hanya tersedia di smartphone. Perkembangan smartphone pada fitur yang ada sekarang setara atau bisa menggantikan fitur-fitur yang ada pada laptop dan juga komputer. Orang-orang juga lebih banyak memilih smartphone karena bentuknya yang lebih ringkas, harganya yang bisa lebih terjangkau dari laptop, adanya fitur-fitur gabungan dari berbagai gadget seperti adanya kamera pada smartphone. Bahkan, sekarang kamera di smartphone hasilnya lebih bagus dari kamera konvensional. Dan juga, smartphone dapat dibawa kemana-mana dengan memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Dan juga memiliki ruang penyimpanannya yang setara ruang penyimpanan laptop atau komputer. Orang-orang dulu jika ingin melakukan pekerjaan seperti editing maupun menjadi content creator atau lainnya yang biasanya minimal hanya bisa dilakukan lewat laptop atau ingin mendapatkan informasi dari internet atau hanya sekedar untuk bermain game, harus pergi terlebih dahulu ke warnet. Namun, sekarang mereka hanya perlu mengeluarkan smartphone dari sakunya. Tidak ada lagi istilah menunggu lama loading menghidupkan laptop atau harus antri dan membayar penggunaan komputer hitungan per jamnya. Namun, di balik manfaat dan kemudahan yang diberikan smartphone ini, benda ini ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi. Ada sisi baiknya dan ada sisi buruknya. Yang sisi baiknya telah kita bahas tadi. Kini kita akan membahas pada sisi buruknya, yakni dampak negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan manusia. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa kata kunci dari pembahasan kita kali ini adalah berlebihan. Karena apa yang dilakukan secara berlebihan itu nantinya akan memberikan dampak yang tidak baik untuk kita. Untuk dampak negatif tersebut, saya akan membaginya menjadi dua, yakni ada dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung dan juga ada dampak negatif yang ditimbulkan secara tidak langsung. Dampak langsung di sini adalah dampak yang bisa kita rasakan ketika dan setelah dari menggunakan smartphone dalam jangka waktu relatif singkat, seperti pegal di daerah pelipis, alis, dahi, dan leher. Ini terjadi karena kita berada pada posisi yang sama pada waktu yang cukup lama. Teman-teman pasti bertanya, kita kan hanya diam saja, kenapa kok bisa pegal? Nah, jadi begini teman-teman, walau kita hanya diam, namun beban tubuh kita itu akan dipusatkan pada sendi-sendi tungkai, dan ditambah lagi sendi-sendi tersebut tidak digerakkan. Parahnya lagi, kita berada pada posisi duduk yang salah, membuat sendi tertentu pada tulang belakang tertekuk atau harus menopang tubuh dalam posisi yang tidak nyaman. Maka hal inilah yang nantinya akan menyebabkan pegal dan nyeri otot. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Di sini ada yang pernah merasakan ketika beralih dari melihat smartphone seperti terkena flashbang, hanya melihat cahaya putih dalam waktu singkat? Ya, itu dapat disebabkan karena mata kita tidak siap untuk menerima cahaya yang lebih banyak dari yang dipancarkan oleh smartphone sebelumnya. Terlebih jika kita bermain smartphone di tempat yang kurang cahaya, lalu mencoba berada di tempat yang lebih banyak cahaya dari sebelumnya, maka bukan hanya penglihatan yang akan terganggu sementara, namun juga dapat menyebabkan gangguan keseimbangan pada tubuh, sakit kepala sementara, atau pusing. Selain itu, juga dapat membuat penglihatan menjadi buram sementara ketika kita mengalihkan pandangan dari smartphone. Hal ini terjadi karena ketika kita bermain smartphone, pupil mata ini berada pada posisi hanya melihat satu titik saja, sehingga menyebabkan otot pada mata menjadi tegang.
Kemudian ada dampak tidak langsung. Dampak tidak langsung ini merupakan rentetan dampak yang lebih besar dari dampak langsung tadi, yang bisa terjadi jika sering dilakukan berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama dalam menggunakan smartphone, seperti gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun yang terjadi karena paparan radiasi smartphone. Dan ditambah lagi, biasanya jika kita sudah memegang handphone, biasanya kita lupa makan, sehingga asupan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan ini akan terganggu nantinya. Dampak selanjutnya dapat menyebabkan gangguan kepribadian kepada seseorang, seperti sifat tertutup dan tidak bersosialisasi. Karena seseorang yang sudah kecanduan ini merasa sudah menemukan dunianya sendiri dalam smartphone, sehingga mereka merasa tidak perlu berinteraksi secara langsung pada sekitarnya. Kemudian juga dapat menyebabkan gangguan tidur. Ketika telah memegang smartphone, terkadang orang-orang sampai lupa waktu dalam menggunakannya. Bahkan tidak sedikit orang yang rela terbangun tengah malam untuk sekedar membuka pesan masuk atau pemberitahuan masuk dari gadgetnya. Namun, kebiasaan membuka gadget di malam hari secara tidak langsung dapat mengganggu siklus tidur. Cahaya terang yang dipancarkan dari gadget atau smartphone yang aktif dapat menekan pelepasan hormon yang berfungsi proses tidur, yakni hormon melatonin yang diproduksi tubuh ketika keadaan gelap atau tanpa cahaya. Tanpa disadari, cahaya yang terpancar tersebut akan menjaga pikiran untuk memasuki fase default mode network, yakni kondisi setengah sadar. Lalu, apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dampak negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan ini? Kembali lagi, bahwa hal yang dilakukan yang tidak sesuai kebutuhan tentu akan menyebabkan keburukan. Dan juga selama masa pandemi, aktivitas kita dibatasi, tidak banyak hal yang bisa kita lakukan di luar. Tentu, tidak ada pilihan yang lebih menyenangkan waktu itu selain bermain smartphone, yang awalnya hanya untuk tetap bisa mengetahui kondisi orang-orang di luar sana. Namun, nyatanya sampai keadaan pandemi dicabut, kebiasaan tersebut sulit untuk dihilangkan. Pandemi ini telah banyak merubah kepribadian orang. Mereka yang dulunya suka bergaul atau ekstrovert ini kini memilih menjadi menutup diri, enggan untuk bergaul terhadap sesama atau introvert. Ditambah lagi, mereka ini tidak memiliki kegiatan di luar. Tentu, mereka akan memilih berdiam diri di dalam kamarnya untuk bermain smartphone. Lama-kelamaan, jika ini terus-menerus dilakukan, akan menyebabkan kecanduan terhadap smartphone. Dan akhirnya mereka akan terkena dampak negatif dari kebiasaan buruk tersebut. Oleh karena itu, solusi yang tepat untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan terhadap kesehatan adalah: pertama, ubah mindset kita. Yap, benar, lagi-lagi ini mengenai mindset, tentang pola pikir kita. Kita ubah mindset kita bahwa kita tidak selamanya dapat hidup sendirian di dunia. Karena kodrat manusia ini adalah sebagai makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan satu sama lain dan tentunya kita akan perlu bersosialisasi. Yang kemudian, alihkan diri kita dari smartphone. Kita cari kegiatan yang bermanfaat di luar sana, seperti berolahraga dan lainnya. Kita mulai secara bertahap dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit waktu penggunaan gadget. Dengan cara bertahap inilah akan membuat kita tidak terasa akan dapat meninggalkan gadget. Dan yang terpenting, untuk mengetahui dampak negatif dari ketergantungan gadget mulai dari dini. Ini merupakan suatu hal yang efektif sebagai pencegahan. Saya Habil Rahman dari kelompok 18 Isaac Newton Bakti Unan 2023, siap untuk mengembangkan diri di bumi Andalas Indonesia. Kapun kap.